Mengutip New Vision, Rabu tanggal 7 Oktober tahun 2020, air sangat penting untuk darah di mana membantu sel darah membawa oksigen dan nutrisi yang mana akan menguatkan sistem imun tubuh. Cairan limfatik, bagian dari sistem kekebalan seseorang, membentuk 4 kali volume darah dan berfungsi untuk membuang limbah dari tubuh seseorang. Air putih juga bagus untuk kesehatan seperti mencegah dehidrasi, menjaga kesehatan sendir dan otot, menjaga kesehatan pencernaan, mencegah penyakit kardiovaskular, meningkatkan stamina dan lain-lain. Jika Anda sakit, dokter akan menanyakan apakah Anda kurang minum air putih. Itu no debat. Jika Anda dalam proses penyembuhan, dokter akan meminta Anda meminum air putih sesuai kebutuhan. Itu juga no debat. Minum air putih yang cukup sesuai dengan kebutuhan harian sangat baik untuk kesehatan. Itu no debat. Jadi jangan heran jika ada yang sudah menerapkan prokes dengan ketat. Makanan-makanan bergizi, berjemur, olahraga dan tidur yang cukup tapi masih terkena COVID dengan berhari-berhari proses penyembuhan itu karena kurang minum air putih. Itu no debat. Karena saat terkena COVID memang dianjurkan dokter untuk banyak minum air putih sesuai kebutuhan. Ada juga yang minum air putih sesuai kebutuhan tapi tidak taat prokes. Sama saja, jadi semua harus kita lakukan secara bersama. Minum air putih sesuai kebutuhan harian, jangan sampai kurang sama sekali. Allah menurunkan penyakit ini bukan untuk kita mencari obatnya semata, tapi kita koreksi diri sebagai manusia, khalifah di muka bumi ini. Sudahkah memelihara bumi dengan baik? Dengan rusaknya ekosistem hutan membuat tempat hidup jaringan organisme yang terdiri dari jutaan jenis spesies hewan liar, menjadikan patogen kehilangan habitat aslinya. Kondisi itu membawa kabar buruk di mana habitat patogen atau mikroparasit semakin dekat dengan manusia. Tidak heran ke depannya akan banyak jenis virus baru yang bermunculan. Kita harus kembali ke alam. Perbanyak minum air putih untuk menjaga kesehatan. Sementara dengan rusaknya ekosistem, persediaan air bersih untuk minum pun semakin menipis. Mengutip Riono DKK dalam Jurnal Ilmu Lingkungan, 2014 mencatat, 6.121 miliar jumlah penduduk dunia memerlukan air bersih sebanyak 367 km kubik per hari. Jumlah kebutuhan itu diprediksi melonjak pada 2025 sebanyak 492 km kubik per hari. Tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhan air secara sehat. Sementara, kuantitas air yang tidak bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan terus meningkat. Sedangkan kualitas air untuk keperluan domestik terus menurun dari tahun ke tahun. Menurut Priyono, 2014, kekurangan air bersih adalah karena ketamakan manusia menebang hutan yang menyebabkan perubahan iklim hingga banyaknya pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan. Sebagaimana yang kita ketahui, siklus air diawali dengan pergerakan matahari. Sinar matahari menghangatkan permukaan air laut ataupun permukaan air lainnya, menyebabkan air menguap dan es menyublim, berubah menjadi gas. Proses yang dipengaruhi oleh matahari secara tidak langsung memindahkan air ke atmosfer sehingga terkumpul membentuk gumpalan awan dan jatuh sebagai presipitasi, hujan dan salju. Saat air hujan mencapai bumi ada beberapa hal yang dapat terjadi, yaitu menguap kembali, mengalir di atas permukaan, atau meresap ke dalam tanah menjadi air tanah. Setelah mencapai tanah, siklus hidrologi terus berlanjut secara terus-menerus dengan beberapa tahapan. Sementara hutan dan pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air. Melalui akar pohon, air diserap kemudian dialirkan ke daun, menguap lalu dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon-pohon ditebang, daerah tersebut akan menjadi gersang dan tidak ada lagi yang membantu tanah menyerap lebih banyak air. Dengan hilangnya daya serap tanah, hal tersebut akan berimbas pada musim kemarau, di mana dalam tanah tidak ada lagi cadangan air yang seharusnya bisa digunakan pada saat musim kemarau. Hal ini disebabkan karena pohon yang bertindak sebagai tempat penyimpan cadangan air tanah tidak ada lagi, sehingga ini akan berdampak pada terjadinya kekeringan yang berkepanjangan dan juga akan menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air. Semakin sedikit jumlah pohon yang ada di bumi, maka itu berarti kandungan air di udara yang nantinya akan dikembalikan ke tanah dalam bentuk hujan juga sedikit. Nantinya, hal tersebut dapat menyebabkan tanah menjadi kering sehingga sulit bagi tanaman untuk hidup.
Selain itu pohon juga berperan dalam mengurangi tingkat polusi air, yaitu penyaringan dengan semakin berkurangnya jumlah pohon-pohon yang ada di hutan akibat kegiatan deforestasi. Maka hutan tidak bisa lagi menjalankan fungsinya dalam menjaga tata letak air. Sehingga tidak ada cara lain agar kita bebas dari varian COVID-19 yaitu dengan memperbaiki ekosistem. Tidak membuang sampah sembarangan di sungai. Dengan membuang sampah di tempat sampah akan menciptakan lingkungan yang bersih dan rapi dipandangnya. Tidak hanya itu, tapi juga dengan membuang sampah di tempatnya akan menolong kota dari bahaya bencana banjir. Menanam kembali hutan yang gundul atau reboisasi di tanah yang harus ditanami pohon kembali. Tidak membuang limbah pabrik di laut. Sebaiknya sebuah pabrik mengetahui bagaimana cara pembuangan sampai pemanfaatan limbah pabrik mereka. Dengan cara mencegah kerusakan laut seperti ini akan mengurangi pencemaran air laut dan biota laut akan terjaga. Melakukan terasering. Terasering merupakan upaya untuk penanggulangan erosi tanah supaya tanah tidak terkikis dari akibat aliran air. Selalu menghargai dan mencintai alam. Perbaiki ekosistem. Habitat patogen atau mikroparasit akan kembali ke tempatnya seperti sedia kala dan terjaminnya ketersediaan air bersih untuk minum dan mencuci tangan. Dunia akan kembali normal. Yang dibutuhkan dari penyakit adalah solusi. Jika kita membiasakan diri sakit berobat tanpa ada upaya pencegahan maka selamanya kita akan tergantung dengan obat dan vaksin. Dan selamanya kita akan dijajah oleh COVID-19 yang belakangan malah dijadikan lahan bisnis. Mari kita mulai dari diri kita, keluarga kita, lingkungan RT dan RW. Kita gerakan bersama gerakan minum air putih dan kita gerakan bersama gerakan mencintai alam. Allah sedang menegur kita agar kita kembali menata bumi ini sehingga anak cucu kita kelak tidak menderita oleh ulah kita saat ini. Jika kita hanya fokus pada penerapan prokes 5M dan vaksin sakit berobat, apakah dapat menjamin dalam 1 tahun wabah ini akan hilang atau malah menjadi-jadi? Hal yang paling logika adalah kita fight dan fokus pada solusinya. Gerakan minum air putih dan kita gerakan bersama gerakan mencintai alam. Perbaiki ekosistem. Insya Allah dalam 1 tahun kebaikannya mulai terlihat dan nyata membawa hasil. Sekian.